Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur karena oleh pemeliharaan Tuhan, oleh cinta kasih-Nya, kita boleh bersama-sama kembali di dalam peribadatan kita pada minggu hari ini. Saat ini kita mau menyiapkan hati untuk kita mengagungkan segala kebaikan Tuhan, memuji apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupannya, tak terbatas oleh karena kasih-Mu Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kau senantiasa melimpahi kami dengan kasih anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Semusim telah berlalu, Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sungguh Tuhan kami mengucap syukur oleh karena besar rahmat-Mu, rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap hari-hari kami. Tak pernah kami melewati hari kami tanpa pemeliharaan Tuhan dan pimpinan tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami hingga saat hari ini. Terima kasih Tuhan karena pada pagi ini Engkau boleh berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau siapkan hati kami untuk kami juga boleh menerima firman-Mu Tuhan.
Kami juga mau serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, biarlah mulut kita senantiasa memuji-muji dan mengagungkan nama Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Dia telah mengalahkan maut. Mari kita bersorak, bersukacita, meninggikan namanya. Dialah Allah yang menjadi benteng dan perisai kita. Dialah juru selamat kita yang bangkit dan hidup. Kau batu karangku yang teguh Tuhan, dan kota benteng perisaiku. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku.
Puji Tuhan, Dialah Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, tak perlu ragu lagi kita untuk mengikut Tuhan karena Dialah satu-satunya juru selamat. Dan Dia adalah Allah yang Immanuel, karena tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Dia Allah yang senantiasa beserta kita dengan pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Sungguh Engkaulah Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Setia Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Selamat pagi, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini, ibadah kita di tanggal 12 Juni ini dilaksanakan full dalam bentuk online karena gereja kita sedang direnovasi
Ya, jadi ruangan gedung gereja sedang direnovasi, dan doakan supaya penyelesaian atau pekerjaan dari renovasi ini dapat selesai tepat waktu. Jadi sejak tanggal 6 yang lalu, dan diperkirakan tuntas tanggal 18. Semoga tanggal 19 Minggu kita sudah kembali lagi beribadah di ruangan ini, ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tanggal 12 ini khusus untuk online, ya. Karena itu kita akan melihat apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ingin kita ketahui, dan yang merupakan isi hati Tuhan bagi kita lewat firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, minta pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh kembali untuk beribadah di hari ini di hadapan Tuhan, walaupun dalam bentuk online, di mana kami beribadah di rumah masing-masing, mengingat ada pengerjaan renovasi ruangan atau gedung gereja di mana kami beribadah. Mohon supaya Tuhan sendiri akan memfokuskan hati kami, walaupun kami melakukannya dalam bentuk online. Roh Kudus beracara dalam seluruh rangkaian ibadah kami, termasuk saat kami menikmati isi hati-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Beracara dan berfirmanlah kepada kami ya Roh Kudus. Terangilah hati dan pikiran kami, dan terangi juga firman-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan menjadikan firman-Mu sebagai makanan bagi jiwa roh kami. Roh Kudus beracara sepenuhnya dalam rangkaian pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan kembali melihat topik kita tentang kehadiran Tuhan yang senantiasa menyertai kita sebagai umat pilihannya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang masihkah kita butuh, ya, masihkah kita butuh pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat berharga, yang sangat berguna bagi hidup saya dan saudara sekalian oleh Roh Kudus? Itu yang kita sudah pelajari minggu kemarin, ya, di mana kita melihat bahwa Roh Kudus itu berkarya dengan cara yang sangat luar biasa dan begitu berharga, begitu mulia untuk menolong kita, baik untuk kehidupan kita masa kini maupun juga untuk kehidupan kita di masa yang mendatang. Dan karena itu Bapak Saudara sekalian, jangan sampai kita mengabaikan karya-karya mulia Roh Kudus bagi saya dan saudara sekalian. Jangan sampai kita menyia-nyiakan karya-karya mulia, karya-karya yang begitu berharga, yang demi kepentingan hidup saya dan saudara sekalian, yang Tuhan berikan kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan saya dan saudara sekalian. Ya, karena itu hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang masih berbicara tentang peranan Roh Kudus. Ya, baik Bapak Saudara sekalian, kita akan baca firman Tuhan di Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes 14, ya. Injil Yohanes 14 akan kita lihat dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Akan saya baca demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama. Baik jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini saya ingin membawa kita untuk coba bertanya kepada diri kita. Topik kita adalah bertanya kepada diri kita. Masih ragukah kita akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup kita? Ya, itu topik yang menjadi perenungan yang sekaligus coba bertanya secara jujur di dalam hati kita, apakah kita masih ragu akan kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Ya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang masih banyak orang-orang yang bahkan termasuk orang yang dalam kategori Kristen sekalipun ternyata masih ragu akan kepastian kehadiran penyertaan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, ternyata masih banyak orang yang ragu. Nah, dari mana kita bisa mengetahuinya? Bagaimana kita bisa mendeteksi diri kita ragu atau tidak? Apa kira-kira Bapak Saudara sekalian? Di saat kita mengalami persoalan, di saat kita merasa hidup kita kok sendiri, di saat kita merasa tidak ada orang lain yang peduli kepada kita, di saat kita sakit, di saat kita sedang mempunyai banyak masalah, kita merasa seolah-olah Tuhan kok tidak bersama dengan saya. Ya, karena itu Bapak sekalian, maka dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kita melihat di situ bahwa di ayat yang ke-15 sebenarnya Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji. Dia berjanji untuk meminta kepada Bapa agar Bapa mengirim seorang penolong sejati. Ya, seorang penolong sejati. Dan penolong itu dikhususkan hanya berlaku bagi anak-anaknya. Karena itu kan ayat yang ke-15 itu menjadi ayat kunci untuk ayat-ayat selanjutnya ya. Karena dia katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu pasti akan menuruti segala perintahku. Karena itu berkaitan dengan kita mengasihi Tuhan. Ya, garis bawahi ini, berkaitan kita mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan mengirim seorang penolong yang akan senantiasa hadir dalam hidupmu, senantiasa menyertai kamu dalam segala situasi, kondisi, terlebih di saat kita kesulitan mengasihi dan mentaati Tuhan dan firman-Nya. Dan karena itu Bapak sekalian, ayat 15 itu menjadi sebuah ayat kunci untuk ayat-ayat sesudahnya. Karena ayat 15 itu adalah menunjukkan Tuhan akan meminta kepada Bapa di surga agar Bapa di surga mengirim seorang penolong. Untuk yang ayat 15, untuk mereka yang hidup seperti ayat 15, yang sungguh-sungguh mengasihi dan mentaati atau menuruti segala perintahku. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita perhatikan. Lalu bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan senantiasa hadir dan menyertai hidup saya dan sekalian sebagai anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi dan mentaati Dia?
Bagaimana kita bisa yakin? Oke, yang dari firman Tuhan yang sudah kita baca, ada 3 faktor, 3 hal yang bisa menolong kita untuk percaya dan yakin bahwa Tuhan sungguh hadir dan senantiasa menyertai saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mentaati Dia dan firman-Nya. Yang pertama, faktor pertama adalah Tuhan Yesus sendiri yang berjanji meminta kepada Bapa di surga agar Bapa di surga mengirim seorang penolong. Pertanyaannya adalah, kalau Yesus sendiri yang berjanji meminta kepada Bapa agar Bapa mengirim seorang penolong, kira-kira janji Tuhan Yesus itu dapat dipercaya? Sekali lagi, kira-kira janji Tuhan Yesus itu dapat dipercaya? Atau kita samakan janji Tuhan Yesus dengan janji kita? Yang hari ini A, besok B atau C? Kalau Yesus berjanji, A di atas A. Kalau Yesus yang berjanji, itu sangat dapat dipercaya. Ya. Yang kedua, kalau Yesus sendiri yang meminta kepada Bapa agar Bapa mengirim seorang penolong, kira-kira Bapa mendengar, menjawab, dan mewujudkannya enggak? Saya ulangi lagi. Kalau Yesus sendiri yang meminta kepada Bapaknya agar Bapaknya mengirim seorang penolong yang akan hadir dalam hidup kita, yang akan senantiasa menyertai kita dalam berbagai aspek kehidupan kita. Pertanyaannya, kira-kira kalau Yesus sendiri yang meminta, Bapak dengar nggak? Bapak jawab nggak? Bapaknya itu akan mengirim nggak seorang penolong? Ya pasti. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka penting sekali kita melihat dulu bahwa siapa sih yang meminta penolong itu? Bukan kita. Siapa yang berjanji untuk meminta penolong itu? Bukan kita yang berjanji, melainkan Yesus sendiri yang berjanji untuk meminta kepada Bapa agar Bapa mengirim penolong, dan Yesus sendiri yang meminta kepada Bapa agar Bapa mengirim seorang penolong. Maka dengan demikian, dari janji Tuhan Yesus ini kita sudah dapat memastikan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Tuhan senantiasa menyertai kita, karena itu adalah janji Tuhan Yesus. Bukankah kita ingat pada saat Yesus berbicara kepada murid-muridnya di Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20? Karena itu, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan sesudah itu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi murid. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Konteksnya di situ adalah bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, yang diwujudkan dalam mentaati Dia melalui amanat agungnya. Yesus berjanji bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Nah, tapi persoalannya hari ini kan adalah bagaimana Yesus bisa berjanji menyertai kita sementara Dia meninggalkan kita lalu naik ke surga. Lalu bagaimana bentuk dan wujud Dia menyertai kita? Maka dari kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, kita menemukan bahwa cara Tuhan menyertai kita adalah saat Dia meminta kepada Bapanya di surga untuk mengirim seorang penolong. Itu sebabnya
pelajaran kita minggu kemarin, tanggal 5 kemarin, bahwa penolong itu tidak akan pernah hadir, tidak akan pernah datang ke dunia ini kalau Yesus sendiri tidak naik ke surga. Ya, karena yang hadir di dunia itu adalah Roh Kudus yang akan bertindak, melakukan apa yang Yesus sudah lakukan dan yang belum dilakukan. Dia akan meneruskan visi misinya Tuhan, mengerjakan apa pekerjaannya, proyek kerajaan Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi karena itu Bapak saya kalian perhatikan keterkaitan ini. Sekali lagi, Roh Kudus sebagai penolong yang Tuhan minta itu adalah Dia tidak akan pernah hadir di dunia ini kalau Yesus tidak naik ke surga. Itu pelajaran kita minggu kemarin. Nah, dari ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa menemukan sebuah kebenaran bahwa jika ada orang berkata penolong ini adalah si A, si B, si C dan seterusnya, ya, nanti kita akan melihat, ya, kita akan melihat. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa atau Bapanya di surga untuk mengirim seorang penolong. Penolong, seorang. Kok kenapa ada kata seorang? Ya, kenapa pakai seorang? Karena kata seorang itu menunjuk kepada oknum atau pribadi. Oknum atau pribadi yang mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, dan mempunyai kemauan atau kehendak, serta mempunyai roh. Itu oknum, ya, oknum. Kalau sudah terpenuhi unsur 3 unsur atau 4 unsur itu, maka kita sudah bisa menyebutnya sebagai seorang pribadi atau oknum, walaupun tidak punya fisik. Nah, kita menyebut manusia itu oknum atau pribadi karena kita punya jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, serta punya roh, dan ada tubuh. Ya, ada tubuh. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, kata seorang ini menunjuk kepada pribadi, menunjuk kepada oknum yang mempunyai pikiran, mempunyai kehendak, ya, mempunyai perasaan, bahkan punya roh. Hal ini tentunya merujuk kepada, bukan menunjuk, ini nanti tolong diperbaiki ya, ini salah ketiknya keluar saja, itu merujuk kepada salah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Saya ulang lagi, jadi hal ini merujuk kepada salah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Pribadi yang seperti apa? Adalah pribadi yang setara dengan Kristus. Pribadi yang seia sekata dengan Kristus. Pribadi yang sevisi dan semisi dengan Kristus. Pribadi yang setujuan dan searah dengan Kristus. Tidak mungkin Yesus meminta seorang penolong yang akan meneruskan, akan melanjutkan pekerjaan misinya untuk menyelamatkan manusia, orang yang sama sekali tidak sevisi, tidak semisi, tidak searah, tidak setujuan, tidak sehati dengan Kristus. Sangat tidak mungkin. Sama halnya dia menghancurkan misi-misinya kalau dia minta orang yang sama sekali tidak satu kesatuan dengan Kristus, yang sangat berbeda sekali. Ya. Jadi itulah pribadi yang dimaksudkan di sini, adalah pribadi yang adalah satu kesatuan dengan Allah Tritunggal, yaitu Kristus. Ya.
Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu mengenai seorang. Lalu kata penolong, ya ini sudah sering kita dengar. Kata penolong dalam naskah asli atau bahasa aslinya sering kita kenal sebagai parakletos. Apa sih arti parakletos itu? Parakletos itu artinya seorang yang dipanggil untuk mendampingi seseorang, untuk menolong dia. Ya. Itu kata parakletos. Seseorang atau oknum, seorang pribadi yang dipanggil, yang diminta dipanggil untuk mendampingi seseorang, untuk menolong seseorang. Kalau Bapak Ibu Saudara ada kebutuhan untuk mengurus sesuatu yang dimana butuh pendamping, penasihat hukum dan seterusnya, saudara akan mencari seseorang yang saudara anggap mampu, mempunyai kapasitas, ya, mempunyai kapabilitas untuk bisa mendampingi saudara di dalam pengurusan atau urusan apa yang sedang saudara urus. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah mencari orang yang sama sekali tidak punya kapabilitas, tidak punya kapasitas untuk hal itu. Pasti saudara mencari. Kemudian Bapak Ibu juga tidak mungkin mencari orang yang menjadi pendamping, penolong saudara, itu adalah orang yang sama sekali tidak sepaham dengan saudara. Hancur kalau kita mencari orang yang tidak sepaham. Hal yang sama juga dengan Kristus. Karena itu dia minta penolong itu kan kepada Bapanya di dalam lingkup Allah Tritunggal. Dia tidak minta kepada sembarang orang. Amin ya. Dia tidak minta kepada sembarang orang. Dia minta kepada Bapanya di surga. Karena itu disebut sebagai penolong, parakletos, seorang yang dipanggil secara khusus untuk mendampingi, ya, dan menolong. Memang kata parakletos ini kaya dengan arti, ya. Kata parakletos itu sendiri kaya dengan arti. Yang pertama adalah bisa juga disebut sebagai penasehat, penasehat hukum kita, pendamping kita dan sebagainya. Bisa juga disebut pendamping, yang mendampingi kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang kita hadapi, ya. Juga disebut sebagai penguat, yang menghibur kita di tengah kita menghadapi sebuah kegalauan, kesulitan. Dia menghibur kita, dia menguat kita. Juga selain penguat, juga menghibur. Selain menghibur atau penghibur, dia juga membela, sebagai pembela. Dan juga juru selamat. Selain juru selamat, dia harusnya juga adalah sekutu. Selain sekutu, dia juga sahabat. Dan masih banyak. Jadi inilah kekayaan dari kata parakletos. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka parakletos adalah Allah di dalam dan melalui Roh-Nya yang kudus hadir dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian, hadir dalam hidup orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi dan mentaati Tuhan Yesus, untuk menyertai kita selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Bukan hanya untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, selama-lamanya. Jelas sekali ayat itu mengatakan kepada kita untuk menyertai kita di ayat yang ke-16, ya. Aku akan meminta kepada Bapa yang akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sudah baca lagi di ayat yang ke-16. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, jelas sekali kita memperhatikan di situ bahwa kita sudah menemukan kata pribadi. Kenapa seseorang? Karena yang diminta itu adalah oknum yang hidup, yang berpikiran, ya, punya perasaan, punya kemauan, yang bisa berbuat sesuatu.
bukan benda mati, bukan roh yang tidak memenuhi kriteria sebagai pribadi yang sehat. Amin ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk hal itu. Kemudian Bapak Saudara sekalian, di ayat yang ke-15 dan 21 itu kan kok dimasukkan ke dalam bagian ini. Jadi kita perhatikan di ayat yang ke-10. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku pun akan menyatakan diriku. Menyatakan diriku. Kata menyatakan diriku di sini adalah aku pun akan hadir di dalam hidupnya, dan aku akan senantiasa menyertai dia. Bagi orang yang sungguh mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, janji Allah hadir dan menyertai kita itu adalah sesuatu yang pasti. Amin. Nah, persoalannya kan adalah itu terletak kepada kita tentunya. Apakah kita telah memenuhi kriteria mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan? Nah, nanti kita sudah belajar kemarin bahwa kasih dan ketaatan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu saya ulang lagi di sini, jelas sekali bahwa kasih dan ketaatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yang berulang kali ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam kaitannya dengan kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saya sekalian sebagai orang percaya yang sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena itu ketaatan, ya, sekali lagi, karena itu ketaatan bukanlah sebuah sikap perbudakan. Banyak kali orang percaya salah persepsi, salah memahami bahwa jika kita disuruh mentaati Tuhan seolah-olah kita adalah budaknya Tuhan dan kita sedang diperbudak oleh Tuhan. Bukan. Ketaatan yang sesungguhnya Bapak sekalian bukanlah sebuah perbudakan, melainkan ketaatan adalah sebuah kerelaan untuk menyesuaikan diri dengan kemauan Tuhan berdasarkan kemauan diri saya sendiri dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang sungguh sudah mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita berdasarkan kasih kita yang tulus kepada Dia. Saya ulangi lagi. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, ketaatan adalah sebuah kerelaan hati untuk menyesuaikan diri dengan kemauan kehendak Tuhan berdasarkan kemauan saya sendiri, kerelaan saya sendiri dan Bapak Saudara sekalian, atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Karena itu nanti Bapak Ibu akan bisa merasakan dan membedakan antara ketaatan karena saudara takut kepada Tuhan, maka itu akan menjadi perbudakan, dengan ketaatan karena saudara mengasihi Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu bagi seseorang yang saudara kasihi, itu bukan, saudara tidak akan pernah merasakan dan menganggap itu sebuah perbudakan. Dan justru Bapak Ibu Saudara akan merasakan itu sesuatu yang begitu bernilai tinggi, karena saya dan Bapak Ibu Saudara melakukannya atas dasar kasih yang mendorong melahirkan kemauan kita sendiri, kerelaan kemauan kita sendiri untuk berbuat sesuatu. Dan sama sekali kita tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah sebuah perbudakan. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi orang yang sungguh tidak mengenal Allah, bagi orang yang belum dilahirbarukan,
apalagi orang yang belum diselamatkan, sehingga dia tidak merasa bahwa Tuhan mengasihinya dengan sempurna, dengan kasih yang abadi, dengan kasih yang kekal, maka ketaatan itu akan dirasa bagaikan sebuah perbudakan. Itulah sebabnya sebelum amanat agung, Yesus memberi dulu perintah agung. Aku memberikan kepadamu hukum yang baru, perintah yang baru, yaitu hendaklah kamu mengasihi aku. Kasih. Karena itu Yesus sudah mendasari seluruh hukumnya atas dasar hukum kasih yang sudah berapa waktu yang lalu kita juga sudah singgung. Jadi Taurat, hukum Taurat atau firman Tuhan yang begitu banyak itu, yang kurang lebih 600 sekian jumlahnya itu, disimpulkan oleh Tuhan Yesus di dalam hanya satu kata, kasih. Lakukan segala sesuatu karena kita mengasihi. Beribadahlah kepada Tuhan atas dasar kita mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Layanilah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Berbuatlah sesuatu yang terbaik bagi Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Layanilah jiwa-jiwa yang tersesat karena kita mengasihi Tuhan, dan jiwa-jiwa karena Tuhan mengasihi mereka. Lakukan amanat agung Yesus Kristus untuk jadi murid karena saya mengasihi dan Bapak sekalian mengasihi Tuhan. Dan itu akan sangat berbeda jika Bapak Ibu Saudara melakukan segala sesuatu hanya sebagai kewajiban. Akan menjadi sebuah beban yang begitu berat sekali. Dan bisa jadi mungkin kita akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah buat ini loh. Tuhan, aku sudah buat ini loh. Tuhan, aku sudah buat ini loh. Untuk Tuhan, untuk pekerjaanmu. Wah, aku sudah sumbang sekian untuk pekerjaanmu Tuhan. Kita hitung-hitung dengan Tuhan. Sayang, Tuhan tidak hitung-hitung juga dengan kita ya. Coba kalau Tuhan hitung-hitung. Oh, kamu baru buat sekian ya untuk aku ya. Maka aku akan buat sekian juga untuk kamu ya. Untung Tuhan tidak seperti itu ya. Tuhan itu baik, maha murah hati, mengasihi kita. Sampai dia rela mati di kayu salib. Dia tidak hitung-hitung. Dia hitung-hitung untuk menyelamatkan saya dan saudara kalian dari neraka, dari hukuman kekal. Seandainya dia hitung-hitung, saudara kalian, kita adalah orang yang paling malang. Karena kita belum berbuat apapun bagi Tuhan. Dan kalaupun kita berbuat sesuatu bagi Tuhan, itu belum cukup membalas kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan. Tidak usah dulu keselamatan jiwa kita. Hidup yang kita miliki ini saja dari Tuhan hari ini, saudara kalian. Itu semua karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan oksigen untuk kita hidup, kita tidak bisa hidup. Kalau Tuhan tidak memberikan matahari untuk kita menikmati berbagai hal dari situ hidup. Kalau Tuhan tidak kasih hujan, kalau kita tidak hidup di dunia ini, di bumi ini, sehingga kita bisa menikmati segalanya, itu kita tidak akan pernah menikmati apapun. Jadi jangan pernah terlena atau jangan pernah akhirnya lupa diri. Sadarlah kalau kita hidup hari ini karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Sadarlah kalau saya dan saudara sekalian bisa diselamatkan oleh Tuhan hari ini, itu karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan sampai lupa hal itu ya. Jadi karena itu Bapak sekalian, perhatikan baik-baik. Tanpa kita mengasihi Tuhan dengan tulus, kita akan mengalami kesulitan dalam mentaati Tuhan.
kesulitan itu jangan dianggap berhenti sampai di situ. Ternyata dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini bahwa ketidakmauan kita mentaati Tuhan karena kita mengasihi Dia ternyata berdampak kepada atau berakibat kepada kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Garis bawah ini baik-baik ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan anggap hal ini sepele. Justru hal ini sangat menentukan sekali langkah hidup kita ke depan. Oleh karena itu, tanpa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang percaya akan mengalami sebuah kesulitan. Beban hidup terasa berat sekali mengikut Tuhan Yesus. Kita akan menganggapnya sebuah beban yang aduh kok ternyata ikut Tuhan Yesus kok berat sekali ya, susah sekali. Apalagi mau mentaati Tuhan Yesus dan firman-Nya, mentaati amanat agungnya. Wah, itu kenapa sih? Kalau boleh bukan saya lah Pak Sas, orang lain aja. Tapi jika Bapak Saudara mengasihi Tuhan karena sadar bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dan kasih kekalnya, kasih sempurnanya, bahkan telah terbukti tatkala Dia menyerahkan nyawanya untuk berkorban mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya untuk sebuah kehidupan yang lebih kekal, dan kita tidak bisa membalasnya kecuali kita berkata, Bapa, aku berterima kasih Engkau mengasihi aku tidak punya apapun kecuali aku mengasihi Engkau. Itulah sebabnya sebelum Dia mendelegasikan tugas-tugas pelayanan selanjutnya kepada muridnya bersama dengan Roh Kudus, Dia memberikan sebuah dasar yang paling penting atau pondasi yang paling penting kepada murid-muridnya. Lalu bertanya kepada Simon Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Oh ya, benar. Coba wujudkan, gembalakanlah, perhatikanlah orang, layanilah orang, lakukan amanat agungku dengan mempedulikan mereka. Oh bukan Tuhan. Tanya lagi Tuhan, sampai 3 kali Tuhan bertanya kepada dia, karena dia sadar betul bahwa tanpa kita mengasihi Tuhan, kita akan mengalami sebuah kesulitan besar di dalam mentaati Tuhan, mentaati kemauan Tuhan, mentaati amanat agung Tuhan Yesus. Dan catat baik-baik, jangan berpikir hanya selesai sampai di situ. Itu berdampak, berakibat kepada kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sebagaimana teks firman Tuhan ini berkata kepada kita, ayat yang ke-15 dan juga Matius pasal 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Ya, kan itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, jangan hanya berpikir ya enggak apa-apa tuh, aku enggak mentaati engkau hari ini. Ternyata itu berdampak besar. Lalu kita akan melihat yang kedua, identitas. Identitas penolong tersebut seperti apa sih? Identitasnya dia seperti apa? Alkitab yang tegas berkata di sana adalah penolong itu disebut dengan roh kebenaran. Nah ini dia. Ya, kemarin kita juga sudah belajar tentang roh kebenaran. Ya, lebih tegas kita sudah melihat di sana tentang roh kebenaran. Ya. Tapi kita akan lihat lagi hari ini. Ya. Identitasnya adalah disebut dengan roh kebenaran. Artinya apa sih? Sesuai dengan penyataan Tuhan Yesus sendiri bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, roh kebenaran. Artinya Bapak saya kalian, Tuhan tidak mungkin meminta seorang penolong yang akan melanjutkan visi misinya untuk karya penyelamatan manusia di dunia ini, orang yang tidak sederajat, tidak seidentitas dengan Kristus yang adalah roh kebenaran itu, Nah kalau dia bukan kebenaran, terus dia nanti ngajarin apa? Dia akan buat apa?
kalau dia bukan kebenaran. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, roh kebenaran di sini selain dia harus selaras, seidentik dengan Yesus yang adalah kebenaran, roh kebenaran juga disebut dengan roh pencerahan tentang hakikat kehidupan di dalam Tuhan, yang membuka mata hati kita, yang mencerahkan kehidupan kita untuk akhirnya kita sadar, oh ya, kehidupan itu yang sesungguhnya seperti ini. Bukan hanya sekedar, oh yang penting saya hidup, makan, kerja, tidur, bangun, aktivitas lagi. Sama sekali kita tidak pernah berpikir untuk sesuatu yang kemana saya akan pergi setelah saya meninggal dari dunia ini. Maka roh kebenaran itulah yang memberikan pencerahan bagi kita tentang kehidupan yang sesungguhnya. Dan Yesus sendiri menyebut bahwa identitas dari penolong yang dia minta itu adalah disebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu akan melaksanakan bagi setiap orang percaya yang sungguh mengasihi mentaat Kristus dan firman-Nya, apa yang pernah telah dilaksanakan oleh Yesus bagi mereka atau murid-muridnya, bagi saya kalian. Jadi Roh Kudus tidak akan melakukan sesuatu yang beda, tapi dia akan melakukan seperti yang Yesus pernah lakukan. Dan Roh Kudus akan mendampingi, lalu menolong dan menguatkan setiap pribadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, yang diwujudkan dalam mengasihi dia dan mentaati dia dan firman-Nya. Ya, sekali lagi, Roh Kudus akan senantiasa mendampingi, menolong dan menguatkan setiap pribadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi dia dan mentaati dia. Lalu yang berikut, bahwa pernyataan Tuhan Yesus tentang kehadiran dan penyerahan Roh Kudus. Tuhan Yesus dalam teks ini jelas-jelas dia meyakinkan para pengikutnya, para muridnya, pada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentang kehadiran Roh Kudus, bukan di atas, di samping, tapi dikatakan di sana apa? Ayat yang ke-17, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan di mana? Diam di dalam kamu. Dia menyertai dan diam di dalam kamu. Ya. Penolong yang Tuhan Yesus janjikan, yang dia minta kepada Bapa, yang dia minta kepada Bapa untuk datang menyertai, hadir dalam kehidupan kita, itu tidak hanya sekedar dia ada di udara, di awang-awang begitu, bukan. Lebih spesifik, lebih jelas tujuannya. Dia hadir di dalam hidup kita. Ya, dia menyertai kehidupan saya dan saudara sekalian yang sungguh-sungguh percaya kepada dia. Karena itu jemaat Tuhan, sangat tegas sekali Yesus mengatakan bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam dan bersama orang percaya itu sangat jelas. Sekalipun, saya ulang lagi, sekalipun orang dunia tidak bisa melihatnya. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus karena dunia sedang dikuasai oleh daya tangkap indera. Sementara orang yang sungguh percaya kepada
Kristus, yang sudah mengalami kelahiran baru, akan mengenal Roh Kudus dengan panca indera rohani, iman. Oleh karena itu, bapak sekalian, kalau orang dunia memang tidak dapat menerima Roh Kudus, karena memang mereka sedang dikuasai oleh daya tangkap indera saja. Oleh karena itu, Roh Kudus tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kita, dan juga tidak dapat dipahami secara sempurna oleh akal ini, tapi dipahami dan dialami di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus tetap berada di luar pengalaman sadar orang dunia. Sangat berbeda dengan orang yang sungguh percaya pada Yesus, yang diwujudkan dengan mengasihi Yesus dan mentaati Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir. Itu sebabnya kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus, yang diwujudkan di dalam mengasihi Tuhan Yesus dan mentaati Tuhan Yesus dan firman-Nya, mereka akan merasakan sebuah pengalaman yang sangat berbeda sekali dengan pengalaman hidup orang yang di luar dari Kristus. Karena ada Roh Kudus yang bukan saja menyertai di samping, di belakang, tapi ada di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, diulangi lagi di sini bahwa wujud kehadiran yang ketiga, kita melihat bahwa benarkah Allah sungguh menyertai kita, benarkah Allah sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita dan senantiasa menyertai kita. Yang ketiga kita bisa lihat di sini adalah bahwa wujud kehadiran dan penyertaan Allah dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus bagi mereka yang sungguh mengasihi Dia dan mentaati Dia dan firman-Nya. Dikatakan di sana bahwa Roh Kudus senantiasa hadir menyertai setiap pribadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi dan mentaati Dia. Roh Kudus akan diam di dalam hidup setiap orang percaya yang sungguh mengasihi Dia dan mentaati Dia dan firman-Nya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan pasal 6 ayat yang ke-19 kita akan baca. Silakan Bapak Ibu sekalian membuka 1 Korintus pasal 3 dan pasal yang ke-16. Pasal 3 ayat yang ke-16 berkata demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kemudian pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan di sana bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus atau bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah ketika Yesus meminta kepada Bapanya di surga untuk mengirim seorang penolong yang senantiasa hadir dalam hidup kita, menyertai setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, yang diwujudkan dalam mengasihi Dia dan mentaati Dia dan firman-Nya. Jadi tidak ada alasan untuk kita ragu akan kehadiran dan penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara sekalian yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang diwujudkan dalam mengasihi Tuhan Yesus dan mentaati Dia dan firman-Nya. Itu sebabnya Tuhan sendiri berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan engkau atau orang-orang yang sungguh mengasihi Dia dan mentaati Dia sebagai seperti anak yatim piatu. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan seperti itu. Tapi Roh Kudus akan memenuhi semua kebutuhan kita, seperti seorang bapa yang memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kalau anak yatim piatu tidak ada yang memenuhi kebutuhannya, tapi Tuhan berkata, aku akan hadir dalam hidupmu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hakiki setiap
setiap anak-anaknya, setiap orang yang percaya, yang sungguh mengasihi dan mentaati Dia dan firman-Nya. Bukan saja berhenti sampai di sana. Roh Kudus juga akan menghibur, Roh Kudus akan menguatkan orang yang sungguh percaya dan mengasihi Dia dan mentaati Dia, sehingga mampu hidup dalam Kristus dan firman-Nya di tengah-tengah dunia ini. Dan Roh Kudus akan hadir menyertai setiap pribadi orang percaya yang benar-benar mau menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain sebagai bukti ketaatan kita yang didasarkan atas kasih pada amanat agung Yesus Kristus. Karena itu wujud dari kehadiran Tuhan menyertai saya dan sekalian adalah yang pertama, melalui Roh Kudus. Kedua, saat Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita anak-anaknya untuk diangkat, menerima pahala dari Tuhan. Setelah itu turun ke bumi untuk memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan 1000 tahun. Dan setelah itu bumi, dunia ini akan dibumi hanguskan tanpa bekas. Lalu orang yang sungguh percaya pada Yesus, yang diwujudkan dalam mengasihi dan mentaati Tuhan Yesus, akan dipindahkan ke LB3. Dan mereka yang hanya pura-pura dan ternyata pengikut palsu akan dipindahkan ke neraka. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba bertanya lagi kepada diri kita. Apakah kita masih ragu akan kehadiran Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita masih ragu? Dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, kalau Bapak Ibu Saudara melihat 3 prinsip dasar itu, saya yakin Bapak Ibu Saudara kalian tidak akan ada alasan sedikit pun bagi kita untuk ragu akan kehadiran penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara sekalian sebagai anak-anaknya yang sungguh-sungguh mewujudkan kepercayaan kita dalam hal kita mengasihi Dia dan mentaati Dia. Tidak mungkin kita ragu, karena Roh Kudus hadir menjadi penolong kita, bukan hanya pendamping, penasehat, ternyata hadir dalam hidup kita, bahkan menjadikan tubuh dan hidup saya dan Bapak Ibu kalian menjadi tempat tinggalnya, rumah kediamannya. Hanya orang dunia dan hanya orang yang belum lahir baru, yang tidak memiliki mata hati, mata rohani, sehingga tidak memiliki keyakinan akan kepastian kehadiran serta pernyataan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saya kalian. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya saya dan saudara kalian baca kembali firman Tuhan ini. Ingat kembali apa yang kita sudah belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 yang minggu lalu kita sudah belajar. Penting sekali untuk kita renungkan, karena Roh itu hadir dalam dunia ini, bukan hanya sekedar menyertai saya dan saudara kalian, hadir dalam hidup kita, bukan. Ada karya-karya mulianya, ada karya-karya yang begitu berharga, ada karya-karya yang begitu berguna bagi kepentingan hidup saya dan Bapak saya kalian, untuk kehidupan kita kini dan kehidupan kita sebagaimana kita sudah belajar tanggal 5 minggu kemarin.
Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, bersyukur kita ternyata tidak pernah hidup sendiri. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita hidup seperti yatim piatu. Dan dia juga tidak membiarkan kita untuk mengerjakan kasih kita dan ketaatan kita dan kekuatan kita sendiri. Dia mendampingi, dia memberi solusi, dia memberi kekuatan, dia memberi penghiburan jika kita gagal, memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah baca, kami renungkan dengan segala keterbatasan kami memahami firman-Mu, dan hamba-Mu terbatas sekali juga dalam mengungkapkan kebenaran ini. Roh Kudus, sejauh apa yang kami sudah baca, kami renungkan dari firman-Mu, bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir, Engkau sungguh-sungguh menyertai kami, anak-anak-Mu yang sungguh setia, membuktikan kepercayaan kami kepada Engkau melalui kami mengasihi Engkau dengan tulus hati yang diwujudkan kala kami mentaati Engkau dan firman-Mu. Maka Engkau hadir, Engkau berjanji, Engkau hadir menyertai kami hingga akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua ini kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu atas janji-Mu Bapa, atas janji-Mu Yesus, meminta kepada Bapa agar Bapa memberikan seorang penolong yang akan senantiasa mendampingi, menyertai, menguatkan kami dari sekarang sampai selamanya. Karena itu teguhkanlah kami dengan firman-Mu, walaupun hamba-Mu selesai mengingatkan kami akan kebenaran ini. Engkau tidak akan pernah berhenti mendengungkan kebenaran ini dalam hati dan hidup kami, supaya kami bukan hanya mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengimani firman-Mu, karena yang berbahagia adalah dia yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, jemaat-Mu yang menikmati kebenaran firman-Mu hari ini, dan berkati kehidupan kami sehari-hari, kesehatan dari setiap anggota jemaat-Mu Tuhan, pekerjaan, usaha, bisnis, dagangan mereka Tuhan berkati, pendidikan mereka yang dalam proses belajar dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, serta pergumulan-pergumulan mereka yang sudah berkeluarga, dalam rumah tangga mereka. Engkau tahu, biarlah Engkau terus mengingatkan mereka bahwa rumah tangga mereka harus diletakkan kepada atau dibangun di atas dasar Engkau yang adalah pondasi ya Bapa. Demikian juga mereka yang bujang, yang bergumul untuk cari teman hidup, yang bergumul untuk masa depan hidup mereka di dalam Engkau Tuhan. Engkau tolong mereka memberikan teman hidup yang sungguh-sungguh sehati di dalam Kristus, dan yang memiliki hati dan pikiran Kristus, supaya mereka semua akan menjalani kehidupan mereka di atas dasar Kristus dalam menjalani mahligai rumah tangga mereka Bapa. Berkati juga anak-anak-Mu yang memiliki berbagai pergumulan khusus, yang merindukan sanak saudara, keluarga, kerabat, sahabat, yang belum menemukan kebenaran hakiki-Mu, yaitu kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Tolonglah Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, supaya mereka boleh terbuka hati dan menerima Engkau menjadi Tuhan dosa. Pakai kami semua, pakai anak-anak-Mu yang mendoakan mereka, pakai kami juga yang mendoakan mereka untuk dapat menceritakan Engkau yang adalah kebenaran sejati, jalan yang benar ke surga, dan sumber kehidupan yang sejati itu Bapa. Dan berkati juga jemaat-Mu di tempat ini, Engkau yang punya jemaat ini ya Tuhan, Engkau yang memulainya, Engkau juga yang sedang membangunnya dengan cara-Mu sendiri ya Bapa. Karena itu Tuhan, bukalah mata hati kami, tolonglah kami semua supaya kami memiliki kerendahan hati untuk mengikuti Engkau dengan cara-Mu di dalam membangun kerajaan-Mu Tuhan, bukan cara kami Bapa. Tolong berkati kami Bapa, semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, baik pengurus gereja, aktivis gereja yang melayani di kelompok-kelompok maupun pemuridan, demikian juga di pelayanan anak dan remaja, pemuda, dan perkawan perkarya. Kiranya Tuhan menolong kami semua, supaya kami boleh melihat bahwa apa yang kami lakukan adalah kami mengikuti cara dan mau-Mu di dalam membangun kerajaan-Mu, bukan mengikuti cara kami sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapak. Berkati juga gereja kami Injil di seluruh tanah air kami,
Berkati juga gereja-gereja lain supaya sungguh-sungguh membangun kerajaan dengan cara-Mu Tuhan. Dan berkati juga pemerintah kami, pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati, berkati juga semua anak-anak Tuhan yang berbagian di dalam pemerintah kami dan di masyarakat. Dan berkati berbagai pelayanan-pelayanan, lembaga-lembaga pelayanan yang sungguh mengedepankan amanat agung-Mu Tuhan. Kiranya semua yang ambil bagian di dalam amanat agung-Mu menjangkau jiwa-jiwa baru. Tuhan memberkati dan mengurapi Tuhan. Berkati kami semua yang telah menyembah Engkau pada hari ini secara khusus di rumah, karena ada kondisi tertentu di mana kami sedang merehab gedung gereja kami Tuhan. Kiranya tidak mengurangi ketulusan hati kami untuk sungguh-sungguh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sehingga apa yang kami sudah lakukan kiranya berkenan kepada Tuhan. Baik kala kami meresponi Engkau oleh firman-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau, bersyukur kepada Engkau, mengungkapkan pengakuan kami bahwa Engkau adalah pemilik hidup kami dan harta yang kami miliki, sehingga kami boleh memberikan persembahan kami, baik kami persembahannya atas dasar kami mengasihi Engkau dan pekerjaan-Mu, juga milik-Mu yang kami kembalikan itu persepuluhan, bahkan korban-korban kami termasuk ucapan-ucapan syukur kami serta pelayanan-pelayanan kami. Kiranya semua itu hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa, kami sadar banyak kekurangan, keterbatasan kami menyembah dan melayani Engkau. Roh Kudus tolong perlihatkan dan pulihkan, supaya kali mendatang kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sudah berjumpa dengan Engkau, tiba saatnya kami akan berakses di keluarga, di masyarakat, untuk menghadirkan kerajaan-Mu melalui hidup kami kepada keluarga kami, masyarakat kami. Pakailah kami semua untuk menjadi berkat bagi mereka, bagi dunia ini. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, Allah yang adalah sumber damai sejati kita, juru selamat kita, Tuhan kita, yang sudah berjanji meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menyertai saya dan Bapak Ibu sekalian, memelihara kita, mendampingi, meneguhkan kita, sehingga kita boleh terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan, baik jiwa, roh, bahkan tubuh kita, mulai hari ini sampai Engkau Yesus datang kali yang kedua menjemput kami, anak-anak-Mu yang setia. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi. Sungguh kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, dan mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian yang menyatakan bahwasannya hanya Tuhan Yesuslah Allah yang empunya kehidupan kita, yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita letakkan kehidupan kita hanya di dalam tangan-Nya, dan biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas kehidupan kita. Jika jiwaku berdoa,